Agus adalah seorang pemuda desa yang terbilang lumayan cukup rajin. Pada waktu itu, Agus yang seorang petani sedang menggarap ladang miliknya. Kebiasaan masyarakat di desa tersebut adalah membuka hutan, kemudian menanami dengan tanaman karet ataupun sawit. Dan kebiasaan penduduk desa tersebut, mereka yang menanam kebun mereka, yaitu tanaman karet dan sawit, biasanya mereka akan menetap di ladangnya hingga 3 tahun. Nah, kemudian hal yang sama juga dilakukan oleh Agus. Kebetulan Agus belum memiliki keluarga. Bisa dikatakan Agus ini adalah perjaka tua. Umurnya saat ini sudah 35 tahun. Namun bisa dikatakan Agus ini memiliki harta yang lumayan banyak karena dia ini orangnya rajin bekerja. Kebunnya sendiri pun dia kerjakan sendiri dan dia hidup di ladang sendirian. Singkat cerita, Agus sudah membuka ladangnya ditemani dengan 2 ekor anjing miliknya. Pada suatu hari, Agus merasa sedikit tak enak badan. Malamnya, Agus bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik yang berpakaian layaknya seorang ratu. Dan Agus ditemui oleh wanita tersebut dan dibawa ke sebuah istana yang megah. Keesokan paginya, Agus merasa sedikit demam dan selalu teringat mimpi yang Agus alami malam itu. Agus terus berpikir, pertanda apakah mimpi yang dia alami malam tadi. Dia terus masih berpikir dengan merasa badannya yang tidak enak atau sedikit demam. Kemudian siang hari berlalu, demam Agus masih terasa dan belum juga kunjung reda. Ketika menjelang maghrib, Agus melihat anjingnya berlari ke tepi hutan. Agus memanggil-manggil anjingnya, namun anjingnya masih terus berlari dan menggonggong di pinggiran hutan. Agus merasa aneh, tidak biasanya anjingnya berperilaku seperti itu. Namun Agus masih berpikir positif, mungkin saja ada hewan lain di dalam hutan, entah itu babi, rusa atau landak atau semacamnya. Namun beberapa waktu berlalu, anjingnya tidak kunjung pulang dan masih terus menggonggong. Diperhatikannya dari pondok, anjing Agus dua-duanya masih terus menggonggong. Malam mulai kelam dan malam pun mulai menjelang. Namun belum begitu gelap, masih terlihat remang-remang. Dilihatnya kedua anjing Agus masuk ke dalam hutan. Agus yang merasa aneh dengan perilaku anjingnya yang sedari tadi terus menggonggong, merasa penasaran ada apa gerangan di dalam hutan. Agus pun dengan badan yang masih sedikit demam terpaksa turun dari pondoknya dan memeriksa ada apa di dalam hutan tersebut. Dilihatnya anjingnya terus masuk ke dalam hutan dan Agus terus memanggil-manggil anjingnya tersebut. Setibanya di pinggir hujan, Agus tidak melihat anjingnya, namun suara anjing masih terus terdengar menggonggong.
Terpaksa Agus mengejar anjingnya memeriksa ke dalam hutan. Ada apa di sana? Agus makin penasaran. Didatangilah anjing Agus, namun anjingnya masih terus tidak terlihat, hanya terdengar suaranya yang semakin menjauh. Semakin penasaran, Agus terus berjalan masuk ke dalam hutan. Masih dipanggilnya, anjing yang terus menggonggong dan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Tanpa disadari, Agus sudah hampir 1 jam berjalan mengejar suara kedua anjingnya. Namun Agus masih belum sadar dan masih penasaran dengan apa yang terjadi dengan kedua anjingnya tersebut. Agus masih terus memanggil kedua anjingnya hingga terus masuk ke dalam hutan. Setelah 3 jam berlalu, Agus mulai tersadar dan melihat di sekelilingnya sudah mulai sangat gelap gulita. Kebetulan Agus memang membawa baterai atau senter. Disenterinya lah di sekitarnya semuanya hutan belantara. Namun Agus tampak asing dengan hutan yang dia lihat. Ia merasa baru kali ini dia masuk ke dalam hutan tersebut. Dan Agus mulai merasa bingung. Dia berdiri tepat di tengah hutan belantara yang tidak ada jalan sedikit pun atau bekas jalan orang lewat sedikit pun. Diputarnya senter ke depan dan ke belakang, dia masih tidak melihat tanda-tanda hutan tersebut pernah dilalui orang. Suara anjingnya semakin lama semakin menghilang, dan hingga akhirnya tidak terdengar lagi gonggongan kedua anjingnya. Agus pun mulai tersadar dan memutuskan untuk segera pulang. Namun Agus mulai bingung kemana dia harus pulang. Dia mulai hilang arah. Sebagai seorang yang hidupnya sering di dalam hutan, tentu dia tidak panik. Kemudian dengan ilmu survivalnya, dia dengan seksama mendengarkan apakah ada aliran sungai di sana. Didengarnya oleh Agus, tidak ada suara aliran sungai. Agus pun memutuskan untuk berjalan, entah kemana arah yang dia tuju. Yang penting dia terus berjalan. Semak belukar dilaluinya, pohon-pohon besar, akar-akar besar, hingga tebing-tebing terjal pun dilalui oleh Agus. Ia bertekad ingin segera pulang. Berjam-jam lamanya, Agus terus berjalan hingga dia keletihan. Akhirnya, Agus pun memutuskan untuk duduk dulu atau istirahat. Dia teringat kata-kata orang tua zaman dahulu, kalau sedang tersesat, jangan panik, duduk dan pikirkan apa yang harus dilakukan. Jadi dia segera duduk dan diam sejenak, lalu membersihkan pikirannya, tentunya dengan doa-doa yang dia bisa. Setelah beberapa menit dia istirahat, tiba-tiba
di mana dia tempat duduk itu berubah menjadi sebuah jalan setapak yang sering ia lalui. Nah, ini jalan yang sering dia lalui katanya. Agus pun merasa senang. Benar kata orang tua, ketika kita tersesat, jangan langsung kebingungan dan segera memutuskan untuk pulang. Berpikir, beristirahat sejenak, dan membaca doa-doa. Agus pun paham betul dengan jalan yang dia lalui. Dan Agus pun langsung segera memutuskan untuk pulang. Dengan rasa senang, dia melangkahkan kaki menuju ke pondoknya. Dia sangat hafal betul dengan jalan yang dilaluinya. Tiba-tiba Agus dikejutkan oleh gonggongan anjing yang dia sangat paham betul itu gonggongan anjing siapa. Agus pun tiba di pondoknya dan dilihatnya 2 ekor anjingnya sudah berada di pondok. Ternyata anjingnya dari tadi tidak pergi kemana-mana. Mereka berdua ada di bawah pondok di dalam kandang yang sudah dibuat oleh Agus. Agus pun merasa terheran-heran dengan apa yang terjadi. Kemudian Agus kembali ke pondoknya dengan keadaan letih dan lapar. Setelah makan, Agus melihat pada waktu itu, waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 malam. Demam Agus kembali terjadi. Badannya mulai panas dan menggigil. Mungkin itu efek dari kelelahan dan kecapean karena berjalan terlalu jauh. Demam Agus semakin tinggi dan semakin menjadi. Tiba-tiba mata Agus mulai terpejam, bukan karena ngantuk, tapi karena sesuatu hal yang tidak bisa dimengerti oleh Agus. Mata Agus begitu berat untuk dibuka. Tiba-tiba badan Agus sulit digerakkan dan dia meronta seakan-akan ada benda berat yang menindihnya. Dengan sekuat tenaga, Agus melepaskan diri dari rasa yang sangat membuatnya ketakutan. Dia merasa ada sesosok makhluk yang datang menghampirinya. Agus berusaha membuka mata dan berusaha untuk bergerak. Namun hal itu sulit dilakukan oleh Agus. Agus membaca doa-doa yang dia bisa, sampai akhirnya Agus pun dapat mampu membuka matanya dan menggerakkan badannya. Namun apa yang terjadi? Setelah Agus membuka mata, dia tidak merasa berada di pondoknya. Dia merasa berada di sebuah ruangan dengan hiasan emas dan permata yang mengelilinginya. Kemudian Agus melihat sesosok wanita yang sangat cantik sedang duduk di singgasananya. Wanita itu berkata bahwa dia ingin Agus menjadi abdinya. Agus pun menolak karena dia tahu mereka berdua berbeda alam. Namun sang ratu wanita cantik tersebut mengatakan bahwa Agus sudah merusak istananya, dan ladang yang dibukanya itu adalah istana kediaman dari
ratu tersebut. Agus pun meminta maaf karena Agus tidak tahu bahwa yang dibukanya adalah istana tempat tinggal ratu tersebut. Namun Agus berdalih bahwa mereka berbeda alam dan itu sah-sah saja untuk dilakukan. Sang ratu marah dan memperlihatkan wujudnya. Wujudnya bukan lagi seorang wanita cantik, tetapi seorang wanita dengan bulu yang lebat, mata yang merah, dan muka yang hancur. Dia tampak begitu marah dengan Agus karena berani menasehatinya. Agus pun tidak merasa takut dengan hal tersebut. Dia terus berkata bahwa kita manusia adalah makhluk yang paling mulia di hadapan Tuhan, dan kamu tidak bisa mengendalikan saya. Itu yang diucapkan oleh Agus. Kemudian dengan keberanian Agus pun terus berdoa dengan doa yang sebisa-bisanya. Makhluk itu terus marah tapi tidak berani untuk mendekati Agus, karena mungkin keteguhan hati Agus yang tidak dipengaruhi oleh dia. Waktu terus berlalu, Agus terus membaca doa-doa yang dia bisa, dan dengan segenap keberaniannya dia terus melawan. Secara tiba-tiba Agus kemudian telah kembali di pondoknya. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 subuh. Demam Agus pun sudah hilang sama sekali. Tidak ada rasa sakit, rasa panas yang ada di dalam tubuh Agus. Agus kemudian tersadar dan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan karena dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian Agus langsung pergi ke sungai untuk membersihkan diri dan kemudian berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Cerita itu kemudian diceritakan kepada seluruh penduduk desa, dan akhirnya cerita itu terus turun-temurun hingga saat ini.